Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Om Garage. Kali ini saya akan membahas dua motor yang ada di depan saya ini ya. Ini adalah dari pabrikan Kawasaki tentunya. Yang satu ini adalah Kawasaki Ninja 14R, 4 silinder juga, inline ya, 1400 cc. Sedangkan yang di sebelahnya ini adalah Kawasaki ZX25R SE ABS tahun 2023, 4 silinder, 250 cc. Nah, dua-duanya ini adalah dari pabrikan Kawasaki. Yang satu berkapasitas cc paling besar yang pernah dibuat oleh Kawasaki, 1400. Yang satu adalah cc paling kecil untuk 4 silinder yang dibuat oleh Kawasaki. Nah, apa aja perbedaan dari motor ini? Selain cc-nya, selain bentuknya yang berbeda, dan tentunya pasti harganya juga berbeda jauh ya, teman-teman. Karena yang satu harganya sudah pasti lumayan lebih jauh, bisa 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dari harga motor ZX25R ya. Oke, nggak berlama-lama lagi, kita cek satu-satu apa aja perbedaan yang ada pada motor dari satu pabrikan ini ya. Oke, yang pertama adalah kalau dari segi depan pengereman, Kawasaki ZX14R ini sudah double cakram ya bagian depan. Karena wajar aja motor ini berkapasitas 1400 cc. Dengan cc sebesar ini tentunya pengereman harus kuat ya. Di sini juga pengereman dia pakai Nissin ya, kiri kanan. Jadi pengereman depan tentunya akan sangat enak ya dibanding dengan Kawasaki ZX25R. Dia masih single disc, dan untuk kalipernya juga dia cuman satu dan dibuat oleh Kawasaki sendiri ya. Untuk kapasitas 250 cc menurut saya udah lebih dari cukup ya, pengeremannya udah cukup enak. Sedangkan yang ini tentunya harus disesuaikan dengan mesinnya yang jauh lebih besar daripada ZX25R. Nah, kalau dari depan lampunya seperti ini ya, dia ada 4 gitu ya, 4 proyektor ditambah dengan lampu ratingnya. Jadi ada 2 bagian ya, kiri kanan, dan ada air scoop-nya juga. Hampir mirip dengan konsepnya ya, hampir mirip dengan ZX25R. Kiri kanannya juga ada, namun dia LED dan ada air scope-nya juga. Jadi kalau dari depan sebenarnya sudah nggak hampir ya, maksudnya konsepnya sudah hampir sama ya. Lampunya terbagi 2 dan sudah ada air scope-nya di bagian atas. Kalau dari dimensi kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau dari depan tentunya cukup berbeda ya. Yang ZX14R ini cukup besar banget. Ini tangan saya aja posisinya, air scoop-nya aja selebar tangan saya. Sedangkan yang ZX25R air scoop-nya aja jauh sedikit lebih kecil ya. Dan secara dimensi bagian depannya juga tentunya jauh lebih kecil daripada ZX14R. Selanjutnya adalah di bagian spionnya juga berbeda. Dia sudah ada pengaturan ininya ya di spion. Bisa ditekuk juga, hampir sama. Ini juga bisa ditekuk ya, cuman ininya tidak ada untuk pengaturan di bagian sininya, cuman di bagian ininya memang bisa diatur sih. Sedangkan di bagian speedometernya tentunya juga berbeda. Ini masih cukup klasik ya, karena memang beda tahun ya. Ini tahun nicknya aja 2014, sedangkan yang itu 2023.
Ini masih analog ya, kiri kanan, dan ada digitalnya. Digitalnya juga masih hitam putih. Nah, di bagian sini hampir sama nih, ada kuning-kuningnya ya teman-teman, tapi ini ada pengaturannya di bagian shock depannya. Begitu juga dengan ZX25, dia sudah ada warna kuning ya, tapi belum ada pengaturannya kecuali yang tipe ZX25RR ya, yang tipe tertingginya. Di bagian speedo juga dia sudah menggunakan full digital ya, karena wajar aja dia tahunnya cukup muda dan teknologinya udah cukup wajar ya untuk tahun 2023 menggunakan teknologi full digital. Lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang kalian bisa lihat sendiri, bagian belakang ZX14R knalpotnya ada 2 ya, kiri kanan, 4 silinder tapi 2 knalpot. Sedangkan yang ini cuman 1 aja bagian knalpotnya. Bannya juga jauh lebih kecil dibanding yang ZX14R ya. Kalian bisa lihat ya perbedaannya. Sakram di bagian sini juga sama-sama single disc ya, ZX14R maupun yang ZX25. Nah, untuk motor Kawasaki ZX14R ini koplingnya juga sudah ada pengaturannya ya teman-teman. Sudah ada pengaturannya di sini. Ininya lumayan cukup berat ya. Sedangkan ZX25 terkenal dengan koplingnya yang sangat ringan. Bahkan dengan 1 jari pun masih bisa ya. Di sini juga sama-sama sudah ada pengaturannya. Kuncinya juga masih kunci biasa, sama juga dengan ZX14R masih dipakai kunci biasa, jadi hampir mirip ya teman-teman. Cuman di sini untuk pengereman dia sudah pakai tabung terpisah. Dia sudah pakai hidrolik juga ya bagian koplingnya, sedangkan di sana masih pakai tali biasa, dan untuk sini dia masih terhubung dengan bagian remnya ya, jadi masternya tuh nggak terpisah tabungnya. Nah, untuk bagian tangki tentunya yang ZX25R jauh lebih slim ya, jauh lebih kecil daripada ZX14 yang sangat besar. Coba kita naikin sekarang. Kalau dari soal jinjitnya, untuk ZX14R ini cukup pendek ya ininya, posisi duduknya. Saya nggak begitu terlalu jinjit balet banget ya. Jadi masih masuk akal ya bagi orang-orang yang tinggi orang-orang Asia tuh masih masuk akal. Padahal lebar dari joknya ini sangat lebar ya. Berbeda dengan ZX25R, joknya jauh lebih kecil. Tapi untuk posisi duduknya juga saya rasakan sedikit lebih pendek daripada ZX14R ya. Mungkin secara ketinggian joknya hampir sama, cuman perbedaannya ZX25R dia joknya aja lebih kecil sehingga duduknya tidak perlu jinjit jadinya. Di bagian belakang untuk gearnya juga hampir sama ya, besarnya dengan ZX14R ya. Nah, di sini cuman dia sudah ada frame slidernya, sedangkan yang ZX14R belum ada frame slidernya dari bawaannya. Nah, yang luar biasa di sini tulisan ninjanya tetap ada ya. Di ZX14R juga tulisan ninjanya
tetap ada ya teman-teman. So, jadi bagi kalian yang ingin punya ZX25R atau ZX14R, tentunya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang satu tentunya harganya jauh lebih mahal, yang satu harganya jauh lebih murah, yang satu kalian harus punya dasar untuk bisa menggunakan motor besar atau pernah biasa menggunakan motor-motor kelas 250 cc. Jadi jangan langsung loncat ke 1400 cc ya, karena itu cukup berbahaya menurut saya. Jadi bagi kalian yang dari 250 cc mau upgrade langsung ke 1400, untuk motor ini menurut saya dia tenaganya nggak begitu terlalu liar banget ya, masih bisa semut lah tenaganya, karena khas 4 silinder ya, tenaganya semut banget, jadi tidak terlalu mengintimidasi. So, jadi bagi kalian yang berminat, kedua motor ini kita jual di Om Garage. Kalian bisa cek IG-nya di omgarage.moge. Dua-duanya kondisinya sangat istimewa. Yang ini kilometernya baru berjalan 1200, jadi masih motor pajangan ya. Sedangkan yang ini odonya juga masih cukup kecil. Sama-sama 4 silinder ya. Warnanya juga dua-duanya sangat mencolok. Yang satu warna biru yang cukup mencolok, yang satu warna hijau, juga hijau khas Kawasaki zaman dulu ya teman-teman. So, jadi kalian lebih suka yang mana warnanya ya? Yang biru apa yang hijau? Dua-duanya cukup mencolok di jalan ya teman-teman. Tapi yang satu ini khas banget Kawasaki warna hijaunya, yang sedangkan yang itu walaupun Kawasaki tapi birunya biru bukan khas Kawasaki ya teman-teman. So, itu saja video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Peace.